Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman yang akan kuceritakan kali ini sangat menyangkut dengan masalah pribadiku. Namun, sepertinya tetap akan kuceritakan agar kejadian ini tidak menimpa kalian yang mungkin punya keadaan yang sama denganku. Kejadian ini bermula ketika aku menginap dengan seluruh keluargaku di sebuah villa yang berada di daerah Bandung Selatan. Saat itu, aku baru saja lulus SMA dan menunggu waktu kuliah. Di sela waktu santai, ajakan menginap di villa seakan menjadi liburan kecil untukku. Sesampainya di sana, kulihat villa ini cukup besar. Terdiri dari 2 lantai, ada kolam renang besar di depan villanya, dan ketika aku mengintip ke dalam, di lantai bawah ada ruang tamu, ada kamar utama, kamar mandi, dan dapur. Sedangkan di lantai atas hanya sebuah kamar yang dibuat memanjang seperti bangsal yang berderet beberapa ranjang. Sebuah villa yang nyaman dengan pemandangan kebun teh serta udara sejuk yang menambah lengkap liburanku kala itu. Ketika itu, di saat kakak perempuanku dan orang tuaku sedang sibuk berenang, aku berjalan-jalan melihat-lihat villa ini. Kulihat kiri dan kanan, dan akhirnya aku tersadar akan sesuatu. Ada yang janggal dengan villa ini, karena di villa ini tidak ada cermin. Aku sadari hal itu ketika kulihat ada dudukan yang seharusnya ada cerminnya, tapi di sana tidak ada cermin. Misalnya, di pintu lemari baju kayu yang biasanya di depannya ada cermin, cerminnya malah dilepas. Kemudian, di kamar mandi dekat wastafel yang biasanya juga ada, ternyata di atas wastafel cerminnya tidak ada, hanya ada penyangganya saja. Di tembok kamar lantai 2 pun sepertinya seperti itu. Tidak ada cermin, hanya bekas cermin saja yang membuat warna tembok berbeda. Tidak hanya itu, di beberapa tempat lainnya seakan-akan semua cermin yang seharusnya ada dan menempel dilepas, tidak ada di tempatnya. Meski janggal, aku tetap berpikir positif. Sampai malam hari pun tiba. Kakakku baru saja selesai mandi, dan kulihat dia sudah mengenakan piyamanya dan berjalan ke arah tempat tidur. Samar ku dengar dia pun mengeluhkan cermin yang tidak ada di kamar mandi. Aku mendekati kakak yang sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk, dan ku bilang, "Kak, bukan cuma di kamar mandi saja. Semua cermin yang ada di villa ini dicabut, gak ada sama sekali." Kakakku sempat tidak percaya mendengarnya. Namun setelah ku yakinkan dan melihat ke sekitar, kini dia pun akhirnya menyadari dan mulai bertanya-tanya, kenapa tidak ada sama sekali cermin di villa ini. Karena kebutuhan, kakak perempuanku akhirnya mengeluarkan sebuah cermin dari tasnya. Sebuah cermin berbentuk bundar. Dia pegang dan mulai bercermin sambil memakai krim wajahnya. Kakakku pun berkata, "Untung bawa cermin sendiri," katanya. Karena sudah hampir tengah malam, ketika itu aku lalu menarik selimut dan mengambil posisi tidur. Namun tiba-tiba, astagfirullah,
Refleks, aku bangkit dari tempat tidur dan melihat ke arah kakakku. Dan kakakku saat itu terlihat berteriak sangat histeris. Sepertinya dia kesurupan. Tak lama berselang, orang tuaku datang dan salah satu penjaga villa yang mungkin adalah kuncen dari villa ini langsung berusaha mengeluarkan sosok yang ada di dalam kakakku itu. Dan ketika itu si kuncen melihat ada cermin di atas kasur. Dia langsung menutup cermin itu dengan sebilah kain yang dia pegang. Bahkan dia melemparkannya jauh-jauh. Aku tertegun melihatnya. Ditambah kakakku yang sedang kesurupan itu terus melihat ke arahku. Tatapannya sangat berbeda. Dari matanya dan raut wajahnya terlihat sangat berubah. Itu bukan kakakku. Singkat cerita, kakakku pingsan dan sosok itu berhasil dikeluarkan. Ada sosok perempuan yang masuk ke dalam kakakku. Kuncen itu pun bercerita dan memberitahu bahwa memang ada larangan bercermin di malam hari jika menginap di villa ini. Makanya, untuk antisipasi, di villa ini tidak ada cermin sama sekali. Ketika kutanya kenapa, dia menjawab, ketika kita bercermin di malam hari, di dalam villa ini, ketika bercermin yang dilihat bukanlah wajah kita sendiri, namun sosok lain, yaitu seorang perempuan yang tersenyum melihat dari balik kaca cermin dan sampai akhirnya seperti yang kakakku alami, yaitu kesurupan. Konon, sosok perempuan itu dulu pernah tinggal di sini dan katanya makamnya pun berada di belakang villa ini. Villa ini memang peninggalan zaman Belanda dan entah pernah terjadi apa di sana ketika itu. Si kuncen tidak menjelaskannya lebih lanjut. Aku tidak tahu dan bahkan tidak mau tahu. Biarkanlah, asal kakakku sudah kembali seperti biasa, itu sudah cukup bagiku. Namun, setelah kejadian itu, entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang berbeda dari diriku. Meskipun ketika itu aku tidak melihat sosok itu secara langsung, hanya dari raut wajah kakakku yang terlihat berbeda dan berubah. Waktu pun terus berlalu, bulan demi bulan aku lewati, dan aku pun masuk ke universitas. Semua nampak berjalan normal, biasa saja. Namun, ada sesuatu yang sedikit berbeda setelah kejadian itu. Di malam-malam tertentu, kadang aku selalu terbangun tiba-tiba di jam 2 pagi. Dan ketika itu, aku tidak merasakan apa-apa, tidak melihat apa-apa. Hanya saja, aku terbangun tiba-tiba. Ya, aku rasa mungkin aku hanya terbangun saja. Kehidupan mahasiswaku berjalan seperti selayaknya. Aku mencoba menjalin hubungan dengan seseorang, pendekatan. Namun, selalu berakhir kandas, tidak pernah awet dan bertahan lama. Selalu saja ada masalah, sampai akhirnya aku diputuskan sepihak dan hingga kini menjomblo. Ini bukan curhat masalah percintaanku, namun jujur kisah cintaku memang selalu gagal dan ini sudah berjalan beberapa tahun. Bahkan aku kadang berubah menjadi orang yang sangat emosional. Pernah ketika itu,
ketika sedang pacaran, hanya masalah sepele saja, aku bisa membentak pacarku itu. Bahkan hampir saja main fisik, dan aku sadari itu bukanlah aku. Sampai akhirnya aku menemukan fakta mengejutkan. Ketika itu, aku sedang bermain ke rumah nenek, dan saat itu ada saudaraku yang datang dari Jogja, sebut saja Om Yon. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan Om Yon. Terakhir mungkin saat aku kelas 2 SMA. Om Yon akhirnya singgah ke Bandung dan berkunjung ke rumah nenekku. Dia menyapaku dan aku bersalaman dengannya. Namun tiba-tiba saja Om Yon mencengkram tanganku dengan erat dan melihatku dengan tatapan curiga sambil bertanya, "Apa yang kau rasakan selama ini?" Aku tidak mengerti pertanyaannya, sampai akhirnya aku menceritakan hal yang konyol. Aku susah dapat pacar, tidak ada perempuan yang mau dekat denganku. Dan ketika itu, Om Yon menjentikan jarinya seraya berkata padaku bahwa kenapa sampai sekarang aku susah dekat dengan perempuan dan selalu gagal menjalin hubungan, karena ada sosok hantu perempuan yang menyukaiku dan sudah lama menempel di badanku. Sosok itu tidak suka jika aku dekat dengan perempuan yang lain, dan dia selalu menggagalkannya. Secara alam bawah sadar, aku telah melakukan hal-hal yang diminta oleh sosok itu, dan sosok perempuan itu adalah sosok perempuan yang ada di villa tempo hari. Bulu kuduku seketika berdiri, merinding mendengar hal itu. Dan itu juga jadi alasan kenapa aku selalu terbangun tiba-tiba di malam hari, karena sosok itu sedang memperhatikanku dari jarak yang sangat dekat. Jantungku berdegup sangat kencang. Hal-hal yang tidak rasional akhirnya terjawab. Kenapa aku bisa seperti ini? Om Yon pun lantas coba membersihkan sosok perempuan yang sudah bertahun-tahun menempel denganku itu. Aku pejamkan mata. Terbayang sangat jelas sosok perempuan itu. Sosok perempuan itu berteriak-teriak seperti kesakitan dan kepanasan. Perempuan itu memakai baju putih panjang yang asalnya berwarna putih, lalu tiba-tiba berubah menjadi kotor dan lusuh. Wajah perempuan itu pun terlihat dengan jelas saat ini. Bentuk wajahnya lancip, bibirnya kecil dengan gigi bertaring tipis. Kulitnya seperti bersisik pucat, namun matanya membelalak terus ke arahku. Sambil berteriak kesakitan, sosok perempuan itu seakan terus ingin menggapaiku dan menarikku. Dan kini, posisi perempuan itu tepat berada di belakangku. Aku berteriak semakin kencang karena kurasakan tulang belikatku seperti ditarik, sangat menyakitkan. Seperti ada kuku-kuku tajam di antara tulang belulangku. Kuku-kuku itu seperti menyayatku, dan hingga beberapa lama kemudian aku bisa merasakan sosok itu seakan lepas dari tubuhku. Dan akhirnya aku merasakan lega yang amat sangat. Badanku sudah tidak berat lagi, dan Om Yon berkata, sosok itu sudah berhasil diusir. Sangat ada kemungkinan dia kembali lagi, tapi
selama kita terus beribadah dengan giat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada yang di atas, sosok itu pun tidak akan berani mendekati. Setelah kejadian itu, aku pun coba menjalin satu hubungan dengan seseorang dan akhirnya berjalan dengan lancar hingga akhirnya kami pun bertunangan. Ini sungguh aneh tapi nyata. Kejadian yang kualami ini masih tidak dapat aku percaya. Namun, aku benar-benar mengalaminya. Nah, demikianlah teman-teman cerita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.